Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasna Syifa dari kelompok 9. Di kelompok 9 ini tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama teman saya berdua, yaitu bersama Rabiatul Adawiyah. Nah, jadi di Ulumul Quran ini saya mendapatkan di kelompok 9 mendapatkan materi tentang nasikh wa mansukh. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian dari nasikh wa mansukh. Nasikh Nasikh menurut bahasa ialah hukum syara yang menghapuskan, menghilangkan, memindahkan, atau mengutip, serta mengubah dan mengganti. Sedangkan mansukh menurut bahasa ialah sesuatu yang dihapus atau dihilangkan, dipindah, disalin, atau dinukil. Sedangkan menurut istilah para ulama ialah hukum syara yang diambil dari dalil syara yang sama, yang belum diubah dengan dibatalkan dan diganti dengan hukum syara yang baru yang datang kemudian. Tegasnya dalam mansukh itu adalah berupa ketentuan hukum syara pertama yang telah diubah dan diganti dengan yang baru, karena adanya perubahan situasi dan kondisi yang menghendaki perubahan dan penggantian hukum tadi. Itu saja penjelasan dari pengertian nasikh wa mansukh. Sekarang pembahasan kedua dan ketiga akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Rabiatul Adawiyah. Untuk penjelasan pembahasan kedua dan ketiga dipersilahkan. Materi kedua, pendapat ulama tentang naskh di dalam Al-Quran. Yang pertama, Abu Muslim Al-Isfihani berpendapat bahwa tidak terdapat naskh dalam Al-Quran. Hal ini terdapat dua alasan. Alasan yang pertama, seandainya ada naskh di dalam Al-Quran, maka telah terjadi pembatalan hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, hukum Al-Quran bersifat tetap sampai hari kiamat. Jumhur ulama berpendapat bahwa terdapat naskh di dalam Al-Quran. Hal ini juga terdapat dua pendapat. Pertama, berdasarkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 106, sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'tim bi khairin minha aw misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Quran Surah Al-Baqarah ayat 106. Pendapat kedua berdasarkan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 101, sebagaimana Allah berfirman, Wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsarahum la ya'lamun. Yang artinya, dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang telah diturunkannya. Mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad hanya menungga-nungga. Sebenarnya kebanyakan mereka tidaklah mengetahui. Quran Surah An-Nahl ayat 101. Yang kedua, naskh Al-Quran dengan sunnah. Kemudian terbagi lagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, naskh Al-Quran dengan sunnah ahad, yang oleh jumhur ulama ditolak keabsahannya. Yang kedua, naskh Al-Quran dengan sunnah yang mutawatir. Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad memperbolehkan naskh jenis ini dengan argumen bahwa sunnah juga merupakan wahyu. Sedangkan Imam Syafi'i dan kalangan Zahiriyah yang menentang keberadaan naskh ini dengan argumen bahwa kedudukan sunnah tidaklah lebih baik dari Al-Quran. Yang ketiga, naskh sunnah dengan Al-Quran. Naskh sunnah dengan Al-Quran ini dibolehkan oleh jumhur ulama. Sebagai contoh ialah masalah kiblat yang menghadap ke Baitul Maqdis yang ditetapkan dengan sunnah, dan di dalam Al-Quran tidak terdapat dalil yang menunjukkannya. Yang keempat,
nasakh sunnah dengan sunnah, dan terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, nasakh mutawatir dengan mutawatir. Yang kedua, nasakh ahad dengan ahad. Yang ketiga, nasakh ahad dengan mutawatir. Yang keempat, nasakh mutawatir dengan ahad. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Yasna Syifa. Jadi yang terakhir akan disampaikan oleh saya yaitu tentang manfaat mempelajari nasikh dan mansukh. Yang pertama yaitu untuk memelihara kepentingan hamba dan kemaslahatan hamba. Yang kedua, cobaan dan ujian bagi orang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Yang ketiga, perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. Yang keempat, untuk menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nasakh itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Namun, jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengundang kemudahan dan keringanan. Yang kelima, yaitu untuk menunjukkan bahwa syariat Islam yang diajarkan Rasulullah adalah syariat yang paling sempurna. Yang keenam, untuk menguji umat Islam dengan perubahan hukum, apakah dengan perubahan ini mereka masih taat atau sebaliknya. Yang terakhir, manfaat mempelajari nasikh dan mansukh yaitu agar pengetahuan tentang hukum tidak menjadi kacau dan kabur. Sebagaimana perkataan Ali radhiyallahu an kepada seorang hakim, yang artinya diriwayatkan Ali pada suatu hari melewati seorang hakim lalu bertanya, "Apakah kamu mengetahui nasikh dan mansukh?" "Tidak," jawab hakim itu. Maka kata Ali, "Celakalah kamu dan kamu mencelakakan orang lain." Nah, sekian dari kelompok 9. Sekian dari saya dan Rabiatul Adawiyah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.